Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifari dari mahasiswa Setyas Has Al-Jailani dengan NIM 22201052 yang akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen Islam. Fungsi manajemen secara umum terdapat 4 fungsi manajemen dalam perusahaan, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, dan ketiga directing, pengarahan, controlling, pengendalian. Fungsi planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Kedua, organizing. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahliannya masing-masing anggota organisasi dalam rangka manajemen. Bertugas untuk mengelompok orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersamaan. Yang ketiga, directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota perusahaan untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita sebuah perusahaan. Yang keempat ialah controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Maksudnya dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil menilai yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, efisien, sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Unsur-unsur manajemen. Untuk bisa menjalankan manajemen dalam perusahaan yang sehat, ada beberapa unsur manajemen. Yang ada beberapa daftar unsur manajemen, yaitu yang pertama ialah orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. SDM ini akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dari manajemen perusahaan yang dijalankan. Yang kedua adalah money. Keuangan menjadi unsur kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Yang ketiga, material. Nah, dari uang yang dipakai untuk modal akan dibelikan untuk material atau bahan digunakan untuk saran mencapai tujuan bisnis. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi hingga keuntungannya bisa berlipat. Yang kelima, metode. Metode digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM, uang, material, dan mesin, hingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar. Yang keenam ialah market. Unsur terakhir adalah pasar. Hasil produksi yang kita buat sebelumnya
dijual di pasar. Tujuannya untuk mendapat keuntungan demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Manajemen Islam. Sejarah manajemen Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Hal ini secara sangat berlangsung meningkatkan bentuk banyak inovasi yang dilakukan Umar, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam hal ekonomi, manajemen, dan penambahan lain berak, berak, berakiatan dan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dan menggunakan Baitul Mal. Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasan yang mampu menggagalkan cita Islam pada masanya. Berikut beberapa bentuk praktik manajemen pada Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, karakteristik manajemen Islam, yaitu ada 4 pilar etika manajemen yang ada dalam Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, hendaknya bebas, yang artian manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpukan kreativitasnya dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaan, memenuhi asas hukum yang besar. Dan ketiga, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seseorang pimpinannya harus tanggung jawab. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seseorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersangkutan. Fungsi manajemen Islam selanjutnya ialah fungsi planning, yang memuat tentang adanya perencanaan atau gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang pada waktu metode tertentu. Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab," yang artinya, maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sesungguhnya yang lain, dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berharap. Dan yang kedua ialah fungsi organizing, merupakan wadah tertentu fungsi setiap orang. Hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da, yang artinya, dan berpeganglah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu. Fungsi manajemen Islam yang ketiga ialah fungsi educating, yaitu
apapun, yaitu mencapai hasil yang baik dan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dan mengharapkan tujuan yang dimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata. Fungsi manajemen secara Islam ialah fungsi controlling, pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu limattaqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Begitu penjelasan dari kami. Mohon maaf dari kami kalau ada kosakata atau pengucapan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.